Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Nur Aini dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bahan baku tebu yang akan diolah di pabrik gula yang berada di tempat saya, yaitu di Kabupaten Magetan. Agroindustri merupakan industri yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian untuk diolah menjadi produk bernilai tambah. Di Indonesia, sektor agroindustri memiliki potensi yang besar karena negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, kondisi iklim yang mendukung, dan juga jumlah penduduk yang besar. Sektor agroindustri juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Industri pertanian merupakan suatu usaha untuk mengolah bahan mentah menjadi berbagai produk hasil olahan yang bermanfaat dan pastinya memiliki nilai ekonomis. Pada industri pertanian ada beberapa tahapan kegiatan yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk membentuk suatu sistem yang biasa dikatakan sebagai sistem industri pertanian. Bahan mentah yang dipakai dalam industri pertanian berasal dari sumber daya alam dan produk pertanian. Sistem pengolahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah atau mentransformasikan hasil pertanian dari sistem produksi menjadi produk hasil olahan yang nantinya dapat dipasarkan atau didistribusikan. Nah, di Kabupaten Magetan ini memiliki keunggulan potensi perkebunan tebu yang dapat diandalkan. Lokasi yang saya ambil pada pembahasan video kali ini terletak di Karangrejo dan di Kawedanan. Kedua pabrik tersebut berada di dataran rendah yang memiliki ciri-ciri pertanian yang subur dan kesesuaian tanah maupun sumber potensinya juga sama. Agroindustri dalam pembahasan kali ini diklasifikasikan ke dalam aktivitas ekonomi yang berorientasi pada sumber bahan input berupa tanaman tebu. Agroindustri tebu ini mempunyai dua karakteristik, yaitu mudah rusak atau busuk, dan tanaman tebu merupakan bahan baku yang ketika terjadi pengolahan akan mengalami penurunan berat. Sesuai dengan teori Weber yang mengemukakan bahwa dalam penentuan lokasi industri didasarkan pada prinsip meminimalisir biaya. Terdapat 3 faktor utama yang ada dalam teori Weber, diantaranya 1. Biaya transportasi jarak yang ditempuh dari sumber bahan baku hingga lokasi produksi. Kedua, upah atau biaya untuk tenaga kerja bersifat mutlak dalam industri pertanian untuk membayar para tenaga kerjanya. Dan yang ketiga adalah pada lokasi kajian yang diambil, sekitar 60% masyarakat sekitar pabrik menjadi tenaga kerja tetap maupun tidak tetap. Dalam pengembangan agroindustri tebu menjadi gula, ada beberapa aspek yang mendukung, yaitu 1. Aspek teknis produksi. Tanaman tebu di Kabupaten Magetan merupakan tanaman yang dibudidayakan. Petani tebu membudidayakan secara intensif dari bibit tebu 1 tahun sebelumnya. Lokasi sentra tanaman tebu sebagian besar berada pada sawah yang lahannya tidak terlalu basah. Kedua, aspek finansial. Penerimaan yang diperoleh pabrik gula yaitu dari jumlah produksi yang dihasilkan dengan harga jual dan produk tersebut. Pendapatan pabrik gula merupakan penerimaan yang berasal dari hasil penjualan produk gula tersebut setelah dikurangi biaya total yang dikeluarkan oleh pabrik. Dan yang ketiga ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran tersebut terbagi menjadi 2, yaitu aspek pemasaran barang dan juga aspek pemasaran jasa. Aspek pemasaran barang dan jasa melibatkan berbagai pihak, baik perorangan maupun kelompok yang bertindak sebagai produsen, pedagang, dan konsumen. Di pabrik gula yang berada di Kabupaten Magetan tidak menjual sendiri produknya langsung ke konsumen akhir. Pabrik gula tersebut membutuhkan perantara agar produknya sampai ke konsumen. Perantara tersebut antara lain pedagang pengumpul,
pedagang besar, dan juga pengecer. Strategi pengembangan agroindustri gula yaitu 1. Penguatan dan pengembangan pasar. Yang kedua, pengembangan produk. Ketiga, pembinaan dan pendampingan usaha. Dan yang terakhir atau keempat adalah aspek kelestarian sumber daya alam. Strategi tersebut dilakukan untuk penilaian atau evaluasi yang digunakan untuk memutuskan prioritas strategi yang paling baik dan dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir ada tahap akhir. Yang dimaksud tahap akhir adalah tahap keputusan perumusan prioritas strategi yang tepat dengan menggunakan matriks AHP. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.